Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Firmansyah dengan NIM 2041050201004 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah, kelas Ekonomi Syariah 3. Tujuan dari pembuatan video kali ini ialah untuk memenuhi persyaratan UTS, di mana kami sebagai mahasiswa mereview 3 materi yang diambil dari 3 video tanggapan yang kami upload di YouTube sebagaimana instruksi yang diberikan oleh Bapak Dr. Abdul Latif Nafis LCMI. Langsung saja, inflasi dalam perspektif ekonomi konvensional dan Islam. Pengertian, inflasi adalah kecenderungan naiknya harga secara umum dan terus-menerus dalam waktu dan tempat tertentu. Macam-macam inflasi. 1. Berdasarkan sifatnya. Dibagi menjadi 3, yaitu inflasi merayap, inflasi menengah, dan inflasi tinggi. Terus yang kedua ialah berdasarkan penyebabnya, dibagi menjadi 2, yaitu demand inflation atau inflasi permintaan, terus cash inflation atau inflasi penawaran. Terus yang ketiga ialah berdasarkan asalnya, dibagi menjadi 2, yaitu inflasi yang berasal dari dalam negeri atau domestic inflation, terus inflasi yang berasal dari luar negeri atau imported inflation. Terus sebab-sebab inflasi ialah ada 3, yaitu inflasi permintaan atau biasa yang disebut dengan demand pull inflation. Terus yang kedua ialah inflasi penawaran atau biasa yang disebut dengan cost push inflation. Terus yang ketiga ialah inflasi campuran atau biasa yang disebut dengan mixed inflation. Terus pembagian inflasi dalam ekonomi Islam. Natural inflation diakibatkan oleh sebab-sebab alamiah yang tidak menipu ataupun dikendalikan oleh orang lain. Terus yang kedua ialah human error inflation atau inflasi karena kesalahan manusia. Ada 3, yaitu korupsi dan administrasi yang buruk, terus pajak yang berlebihan, terus pencetakan uang dengan maksud menarik keuntungan lebih. Dampak inflasi dalam perspektif ekonomi Islam menimbulkan gangguan terhadap fungsi uang, terus melemahkan semangat masyarakat untuk menabung. Terus yang ketiga ialah meningkatkan kecenderungan berbelanja. Terus solusi inflasi dalam Islam dibagi menjadi 2, yaitu kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Terus review materi yang kedua ialah pengangguran dalam perspektif ekonomi Islam. Pengertian pengangguran, orang yang masuk dalam angkatan kerja 15 sampai 64 tahun yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkannya. Terus macam-macam pengangguran dibagi menjadi 4. Satu ialah pengangguran terbuka, terus pengangguran tersembunyi, terus pengangguran musiman, dan setengah menganggur. Jenis-jenis pengangguran dibagi menjadi 4, yaitu pengangguran friksional, terus pengangguran siklikal, pengangguran struktural, terus pengangguran teknologi. Dampak pengangguran ialah menurunkan pendapatan per kapita dan pertumbuhan ekonomi, terus meningkatkan biaya sosial, menurunkan aktivitas perekonomian, menurunkan tingkat keterampilan, terus kegiatan distribusi kurang lancar, terjadinya kemiskinan, kurang gizi, tindak kriminal meningkat, terus produktivitas tenaga kerja rendah, terus upah yang sangat rendah. Terus penyebab pengangguran ialah tidak sebanding antara penawaran dan permintaan pekerja. Lebih banyak permintaan pekerja daripada penawaran. Terus turunnya pengeluaran total dan outfit. Terus perubahan teknologi. Yang terakhir ialah waktu yang dibutuhkan untuk mencari pekerjaan. Cara mengatasi pengangguran: menyelenggarakan bursa tenaga kerja, terus memberikan informasi lowongan pekerjaan, terus memberikan pelatihan kerja, membuka lowongan kerja sebanyak-banyaknya, meningkatkan peredaran modal usaha, meningkatkan jiwa perusahaan, terus transmigrasi. Pengangguran dalam ekonomi Islam dibagi menjadi 2, yaitu pengangguran jabariyah
yang artinya pengangguran terpaksa, artinya orang itu tidak bekerja, sudah masuk angkatan kerja, sudah mencari pekerjaan namun belum mendapatkannya. Terus yang kedua ialah pengangguran hiariah atau biasa yang disebut dengan pengangguran pilihan. Orang itu tidak mau bekerja padahal mampu untuk bekerja, mempunyai keterampilan namun orang ini hanya malas untuk bekerja. Solusinya ialah solusi pengangguran dalam perspektif ekonomi Islam dibagi menjadi dua, yaitu mekanisme individu dan mekanisme sosial ekonomi. Terus review materi yang ketiga ialah kebijakan fiskal dalam perspektif ekonomi Islam. Pengertian. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dengan cara meningkatkan atau mengurangi pendapatan dan belanja negara untuk mencapai tujuan yang diharapkan, seperti mengurangi jumlah pengangguran atau mencapai pertumbuhan ekonomi yang sudah ditargetkan, yaitu dengan cara meningkatkan pendapatan. Misalnya dengan menaikkan pajak, menggerakkan badan usaha yang dimiliki negara, atau pemerintah. Terus mengurangi pendapatan. Misalnya pemerintah mengurangi pajak supaya hanya menjadi seimbang, harga menjadi seimbang. Terus meningkatkan belanja negara dengan tujuan supaya uang yang beredar lebih banyak di masyarakat atau dengan memberikan subsidi kepada masyarakat. Terus yang terakhir ialah mengurangi pengeluaran, yaitu dengan mengurangi anggaran, misalnya mengurangi subsidi terhadap sektor-sektor tertentu. Tujuan kebijakan fiskal: pertumbuhan ekonomi, mencegah pengangguran, stabilitas harga, mendorong laju investasi untuk meningkatkan keadilan sosial. Terus jenis-jenis kebijakan fiskal ialah ekspansi, yaitu bagaimana pemerintah banyak mengeluarkan uang di masyarakat dalam rangka untuk meningkatkan ekonomi. Terus yang kedua ialah kontraksional, di mana pemerintah mengurangi uang yang beredar di masyarakat atau pemerintah untuk meningkatkan pendapatan dengan cara pemerintah meningkatkan persentase pajak. Terus komponen kebijakan fiskal ialah kebijakan perpajakan, kebijakan pengeluaran, terus kebijakan investasi dan disinvestasi, terus pengeluaran utang atau surplus. Instrumen kebijakan fiskal ialah anggaran belanja seimbang, pembiayaan fungsional, anggaran defisit atau kebijakan fiskal ekspansif, anggaran surplus atau kebijakan fiskal kontraktif, stabilitas anggaran otomatis, terus pengeluaran anggaran. Fungsi kebijakan fiskal ialah mengoptimalkan pengangguran SDA dan SDM. Bagaimana cara SDM bisa dimanfaatkan secara maksimal untuk mencapai kesejahteraan yang diharapkan, serta SDA yang dikelola dengan bagus dan pada akhirnya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Terus mengoptimalkan kegiatan investasi. Pemerintah mengambil kebijakan supaya pajak bisa berkurang atau dengan pemberian subsidi. Terus yang ketiga ialah alokasi. Pemerintah mempunyai kewajiban untuk mengalokasikan pendapatan dan pengeluaran yang nanti disesuaikan dengan kebutuhannya. Terus yang selanjutnya ialah distribusi. Pemerintah akan mendistribusikan sesuai dengan sasaran. Selanjutnya ialah stabilisasi untuk menstabilkan harga ekonomi dan pertumbuhan. Terus yang terakhir ialah pembangunan. Bagaimana pembangunan berjalan baik-baik secara fisik? Yang dimaksud ialah pembangunan atau infrastruktur maupun non-fisik, atau misalnya pendidikan. Ciri-ciri kebijakan fiskal ekonomi Islam dibagi menjadi dua, yaitu pengeluaran negara dilakukan sesuai pendapatan sehingga terjadi defisit anggaran. Terus sistem pajak proporsional. Pajak dalam ekonomi Islam disebabkan berdasarkan tingkat produktivitas. Mungkin itu kurang lebihnya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.